nembakin benaknya siswa dengan lisan yang benar, itu kuncinya. Nah, saya kebayang ini ya, ada 2 orang anak Gaza yang datang ke Indonesia dan roket-roketnya Gaza itu, roket-roketnya Israel itu gitu. Apa nggak perlu tinggal di Indonesia saja gitu ya, biar selamat dari ancaman kematian. Tapi apa jawabannya? Yang sangat mengagumkan itu apa? Kalau kita sudah pasti akan mati, kenapa harus memilih kematian yang biasa? Nah, itu perkataan siapa? Nggak mungkin perkataan anak 7 tahun menurut saya gitu ya, di kita. Nah, kita akan tahu dia mengarahkan generasi itu kepada peradaban. Itu sudah bisa kita simpulkan ya, bahwa peradaban yang akan dibawa itu pada sekularisme, liberalisme, kapitalisme, dan demokrasi kan peradabannya. Udah itu dan jelas. Nah, tidak mungkin kan itu berkesesuaian dengan visi generasi dalam Islam. Visi generasi dalam Islam itu kan sesederhana yang kita sering ucapkan, itu adalah mewujudkan anak soleh. Visi anak soleh itu visinya besar apa kecil? Besar, jangan dibilang kecil. Kita kan yang bilang besar. Mudah-mudahan nanti apapun kurikulumnya jangan itu membawa kerusakan buat anak. Maksudnya kurikulum yang ada dari negara ya, dari pemerintah itu tidak boleh merusak anak. Kemudian, tapi bukan berarti dia juga nggak berprestasi ya untuk menguasai sains dan teknologi. Jadi pertama dia menyusupnya itu ke tujuan pendidikan asing sebagai agenda penjajahan. Ada yang tahu apa tujuan pendidikan nasional? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ustaz Rahimi, atau boleh search Ustaz semua yang ada orang pendidikan. Apa? Ada itu yang pemerintah. Nasional. Undang-undang nomor berapa tuh? Guru harus tahu kan? Apa? KRW. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Esa, membentuk watak dan peradaban bangsa dengan hebat, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan generasi penerus yang unggul dan berintegritas, membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ada lain itu beriman dan bertakwa. Tapi kita juga nggak tahu itu konsepnya beriman dan bertakwa itu dia ambil dari mana. Nah, kalau menurut saya beriman dan bertakwa itu standarisasi mereka juga tetap sekuler. tidak beriman bertakwa sesuai dengan Islam. Satu contoh di SMA itu ya, mereka ujian PAI misalnya, pendidikan agama Islam. Si murid A ini ujiannya dapat benar semua 100 PAI ini. Tapi kalau dia sehariannya nggak sholat, misalnya dia kesehariannya tidak menutup aurat atau dia pacaran, nilainya tetap 100 enggak di situ. Jadi standarisasinya juga tetap sekuler, itu bukan benar-benar istilah iman dan takwa itu konsepnya dikembalikan kepada Islam. Nah, itulah yang disusupkan oleh agenda asing sebagai agenda penjajahan. Hari ini kita masuk ke dunia pendidikan, tetap tegak lurus sekularismenya, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, semakin liberal dia tegak lurus di liberalismenya dan kepentingan kapitalisasi ya. Semua pada akhirnya pelajar-pelajar itu siap kerja, profesional dan juga bahwa Islam itu
punya tujuan pendidikan membentuk manusia bertakwa, haqqa tuqatih, ya kan? Nah, sebenar-benarnya bertakwa. Ya udah, kita tujuan kita itu fokusnya ke situ. Apapun yang akan kita ajarkan, maka santri harus bertakwa. Yang memiliki kepribadian Islam secara utuh, nah negara kita itu juga kan menginginkan generasi yang berkarakter itu ya. Tapi nggak jelas, bukan nggak jelas ya. Karakternya itu yang jelas, karakternya tetap sekuler. Nah, saya pernah di Mandua itu tanya tuh ke guru-guru itu. Guru tidak ada yang membekas berpengaruh, tapi kata-kata kelas itu sangat berpengaruh. Dan itu jadi pengaruh juga, pengaruhnya terhadap pengaruh guru. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Ujian gitu. Ya Masya Allah gitu ya. Ini saya itu lebih ke ini nih mungkin lebih kepada ini kan masih secara global ya nih ya. Nah untuk pendetailan itu kira-kira kita perlu masing-masing mata studi pelajaran gitu nih ya, atau mungkin bisa juga dari tim manajemen untuk lebih ke pendetailan daripada konsep yang kita inginkan itu gitu secara terkait dengan tadi saja mendapati itu kan ketika melihat betapa spesialnya Al-Fatih, jawab beliau menggunakan tongkat untuk memukul Al-Fatih. Apakah kita juga harus Kalau ini baik, maka baiklah seluruh lisan dan amalnya. Kalau ini kotor, ya kotor juga lisan dan seluruh amalnya. Ketika itu kita mengevaluasi diri kita, apakah kita hatinya termasuk hati yang bersih tadi? Itu kan hanya kita yang bisa menilai itu, ya kan? Ketika kita mau menyampaikan nasihat kepada orang lain itu, atau ini kepada santri kita, murid kita tadi, kalau misalkan kita ada riya aja, itu udah nggak bisa masuk itu. Itu kata ulama begitu. Saya menyampaikan demikian gitu ya. Bisa jadi itu faktor, atau di hati kita itu kepengen bahwa kita lebih guru yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, itu juga bagian-bagian dari hati yang tidak bersih. Kita nggak menilai, maksud saya gini ya, kita nggak melihat hasilnya itu diterima karena hati kita yang bersih ataukah hati kita yang kotor. Enggak ada hubungan yang instan itu begitu sebenarnya ya. Satu sisi ini kita menyampaikan adalah hukum tersendiri, sisi lain orang yang menerima juga adalah hukum tersendiri kan sebenarnya. Yang hendak kita perhatikan itu kita sedang berusaha ya, sedang berusaha menerapkan qaulan sadida kan begitu. Kemudian sedang berusaha lisan yang berpengaruh itu sejatinya lahir dari hati yang bersih, lahir dari hati yang taat pada Allah kan gitu ya, lahir dari hati yang sebenarnya semata-mata untuk mencari ridho ya, sama lah ikhlas itu ya, seperti demikian. Dan nggak mengharapkan yang lain dan juga tidak didasari oleh hawa nafsu. Tidak ingin dipandang oleh siapapun sebenarnya. Bahkan untuk doa sekalipun pada santri tertentu tadi kita nggak membutuhkan diketahui oleh orang lain.
Kita doakan aja sendiri di dalam tahajud kita itu. Bahkan kita bikin sholat hajat khusus 2 rakaat, kita sebut nama santri yang kita ingin dia kembali kepada Allah, berubah. Kan tidak semata-mata meninggalkan lisan ya, tapi adalah takarrub ila Allah. Kita juga pernah punya santri di awal itu yang punya masalah luar biasa tuh, masalahnya tekanan pendidikan sebelumnya itu, sampai mau kabur mau apa dan sebagainya. Tadi itu kalau sudah bingung mau ada dia udah, kalau dia mau itu gitu udah. Tapi saat itu terakhir buat saya berdoa, ya Allah, saya sudah tahu tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ada petunjuk. Saya melihatnya santri itu saat ini paling bagus. Santri itu bagus lah, itu termasuk santri yang bagus. Nah, begitu Pak. Kakak kelas ngikut itu yang buruk ya, iya ya. Hawa nafsu itu terfasilitasi. Ya kan, ini kita bahasnya nanti di mengajarkan potensi ya? Di Gorizek nanti saya akan bahas dulu apa namanya potensi Gorizek. Untuk mendidik, kan mereka suka mengadu ke orang tua. Terus kan orang tua jadi tidak ridho. Itu masalahnya berarti kan di orang tuanya tadi yang belum bisa menyerahkan anak sepenuhnya. Kasih ini setelah Ustaz saja paham tentang konsep itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun, apalagi di kelas ya, apalagi di kelas ini adalah tapi sepanjang ini berkeliaran lapor ke saya.